PPG Unipma Madiun. Berikut saya akan melakukan praktek konseling individu dengan satu siswa yang mempunyai permasalahan untuk mencari beasiswa di sekolah dengan pendekatan postmodern. Berikut kartu saya, kartu formulir yang saya bawa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nina sendirian aja? Iya Bu, teman-teman sudah pulang. Oh iya, memang sekarang kan untuk hari ini kebetulan ada pulang lebih cepat. Soalnya bapak ibu guru yang lain kan ada keperluan, ada diklat di kabupaten seperti itu. Iya Bu, tadi tugas mapel jam terakhir juga sudah dikirim di Google Classroom. Oh iya, sudah ya. Jadi memang maksudnya masih separuh-separuh kan ya, belum menyeluruh. Soalnya ya kita masih pandemi lah. Jadi mau nggak mau juga harus mengikuti protokol kesehatan. Masuknya pun harus sesuai ketentuan 25% dari jumlah siswa di kelas ya. Oh ya, Nina kemarin ikut lomba puisi kan ya di YouTube itu ya? Iya Bu. Menang kan? Alhamdulillah Bu dapat juara 2. Alhamdulillah, Nita sebenarnya bangga sekali loh itu. Soalnya itu kan saingannya kan juga dari SMA favorit lainnya kan ya. Satu kabupaten atau satu Jawa Timur? Kabupaten Bu. Kabupaten ya. Ya termasuk bagus juga loh juara 2. Soalnya kan jarang-jarang kan kita kan ada SMA di istilahnya di desa, di pelosok seperti itu. Ya. Iya Bu, semua berkat dukungan dari Bapak dan Ibu guru dan dukungan dari teman-teman. Ya memang benar, dan juga tidak lepas dari semangatmu yang luar biasa seperti itu. Ya. Bu, saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak? Boleh Nina, silakan. Iya Bu, saya sekarang sedang tidak tenang atau galau Bu. Kita siap bantu ya. Jadi sebelumnya apa yang kamu inginkan dari konseling kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari apa yang menjadi masalah saya Bu. Oke, sebelumnya kita akan membuat kontrak dulu ya. Jadi nanti hari ini kita akan melakukan konseling selama 40 menit cukup, 30 menit, 40 menit cukup. Siap Bu, baiklah itu saya rasa itu sudah lebih dari cukup Bu. Ya. Tapi tolong ya Bu, ini dirahasiakan, saya tidak mau ada orang lain yang tahu tentang masalah saya ini. Iya Nina, Bu Anita akan semaksimal mungkin akan merahasiakan masalah dari siswa-siswa Bu Anita semua. Soalnya itu kan sudah termasuk asas kerahasiaan dari guru BK dan juga sudah masuk ke kode etik di dalam guru BK seperti itu. Nina, sekarang coba Nina ceritakan apa yang mengganggu Nina sekarang yang Nina rasakan ini. Sekarang ini saya sedang bingung Bu, galau. Bingung, galau, lalu? Karena bingung dan galau itu Bu, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Jadi kamu tidak bisa berkonsentrasi di kelas ya? Disebabkan karena bingung, galau itu? Iya Bu, betul. Selain itu saya juga merenung di kelas. Jadi kebingungan yang kamu rasakan itu yang menyebabkan kamu sekarang sering merenung ke kelas? Betul Bu. Apakah ada hal yang lain yang masih mengganggu Nina? Selain kebingungan dan pikiran saya juga resah dan cemas Bu. Nina selain bingung, selain merenung, kamu juga merasa cemas? Ya itulah Bu yang sekarang saya alami dan saya rasakan. Ya, baiklah Nina, sekarang kita akan melihat permasalahanmu lebih dalam lagi. Bagaimana kamu mengatakan kan kamu pikiranmu sekarang lagi galau, lagi resah, lagi cemas, seperti itu. Bu Nita perlu tahu nggak apa yang menyebabkan hal itu? Tahu Bu, saya bingung. Baik Nina, Bu Anita memahami apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan tentang kecemasan itu, kebingungan itu. Sekarang coba kamu ceritakan ke Bu Anita kenapa, seperti apa penyebabnya dari permasalahan yang kamu alami itu. Gini Bu, saya kan sekarang masih kelas 10. Bahkan saya baru merasakan bangku sekolah selama masuk SMA ini. Sebenarnya sejak SMP saya
bercita-cita setelah lulus SMA, saya ingin melanjutkan kuliah. Akan tetapi sepertinya cita-cita saya tidak akan tercapai, Bu. Iya, lalu? Iya, Bu, saya tidak disetujui oleh bapak saya untuk melanjutkan kuliah. Gitu ya. Jadi kalau boleh tahu apa yang menyebabkan kamu punya pikiran kalau tidak akan mencapai cita-cita kamu itu? Iya, Bu, bapak saya tidak menyetujui itu. Sebenarnya bapaknya Nina tidak setuju kalau Nina mau kuliah. Kuliah. Iya, Bu, bapak saya ingin saya langsung bekerja supaya bisa membantu membiayai adik saya. Iya. Berarti tampaknya ada perbedaan prinsip ya antara Nina sama bapak Nina. Nina berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, Bu. Saya anak pertama dan saya mempunyai 3 adik. Oh iya, yang membedakan perbedaan kamu dengan perbedaan bapak kamu apa ya? Gini, Bu, saya kan inginnya kuliah di kebidanan, tetapi bapak saya inginnya saya langsung bekerja agar bisa membantu membiayai adik. Selain itu, ibu saya juga sakit, Bu. Iya. Berarti Bunita memahaminya. Bisa dibilang berarti bapak kamu menyuruh kamu bekerja supaya kamu bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu. Iya, Bu. Ya, Bunita memahaminya. Berarti ini mungkin yang menjadi alasannya orang tuamu untuk kamu membantu bekerja supaya bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu. Mungkin hal tersebut juga menjadi dasarnya, Bu. Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan soal keuangannya, apalagi berapa sih, Bu, gaji seorang guru seperti bapak saya, bekerjanya juga tidak setiap hari. Lalu? Selain itu, bapak saya juga menyuruh saya berhenti sekolah, Bu. Ya, kamu putus sekolah? Iya, Bu, saya disuruh berhenti sekolah. Apa, Nina? Kalau Bu Anita boleh tahu, kenapa bapaknya Nina menyuruh Nina untuk berhenti sekolah? Ya, soalnya tidak ada biaya, Bu, saya disuruh bekerja saja. Terus tanggapan kamu tentang keinginan bapak kamu ini seperti apa? Saya sedih, Bu, saya mau berhenti sekolah. Saya tidak mau, Bu, berhenti sekolah. Saya ingin lulus SMA terus bisa lanjut kuliah. Jadi itu yang membuat kamu termenung di kelas. Iya, Bu, saya ingin bercerita ke Bunita dan mendapatkan. Baiklah, Bunita mengerti apa permasalahanmu. Oke, sekarang kita akan menggali permasalahan lebih dalam lagi ya, seperti apa mencari solusi bersama-sama. Ya, Nina, Bunita akan membantu semaksimal Bunita untuk membantu kamu. Iya, Bu, saya sangat berharap ada solusi dari Bunita. Oke, baik. Nina ingat nggak kemarin pas waktu MPLS, waktu MOS, kan itu bapak kepala sekolah memberikan sambutan kan ya tentang beasiswa. Waktu sambutan pembukaan MPLS ya, Bu? Betul. Nina masih ingat kan? Iya, Bu, saya masih ingat. Bapak kepala sekolah kemarin kan memberikan sambutan yang isinya bahwa untuk anak SMA itu kan ada beasiswa atau ada biaya bantuan dari kabupaten untuk melanjutkan sekolah, untuk biaya sekolah seperti itu. Oh iya, Bu, tapi saya belum paham itu bantuannya seperti apa sih, Bu? Saya takut kalau nanti tidak berhasil mendapatkan bantuan tersebut. Ya, ternyata kamu orangnya penuh pertimbangan ya. Sekarang Wanita mau bertanya pada Nina. Nina punya bakat khusus nggak yang bisa diunggulkan gitu seperti apa? Saya merasa mempunyai bakat di bidang sains dan seni, Bu. Ya, dari hasil tes bakat kemarin ada kecocokan antara bakatmu dengan hasil tesnya? Iya, Bu, sangat cocok, Bu. Saya di hasil tes bakat minat kemarin saya unggul di bidang sains dan seni. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai keseharian yang kamu lakukan untuk orang sekitar yang kamu peroleh? Sifat positif saya teliti, tekun, tidak mudah menyerah, sedangkan sifat negatif saya kurang bisa mengatur waktu, penyesuaian dengan lingkungan baru, rendah atau susah beradaptasi. Jadi Nina itu termasuk orang yang
bertipe tidak masih kurang bisa menyelesaikan waktu ya. Terus untuk Nina hobinya apa? Saya suka menulis Bu, dan juga menyanyi atau puisi. Bagus, itu termasuk hobi yang sangat positif loh ya. Terus selain itu nilai-nilai kehidupan yang Nina tanamkan untuk sehari-hari? Nilai yang sedang saya perjuangkan adalah menjadi orang yang bisa membantu banyak sesama Bu. Selanjutnya untuk mendapat beasiswa itu kan pasti banyak syaratnya ya. Di antaranya ada syarat akademik, syarat kayak tentang keluarga, surat-surat keluarga seperti itu. Apa yang akan Nina lakukan untuk seperti itu, untuk mencapai itu? Mungkin yang akan saya lakukan yaitu saya akan belajar lebih giat lagi Bu, supaya nilai saya bagus, dan juga dari akademik jika bisa saya akan mencoba lewat bakat saya. Nah, sekarang bagaimana dengan harapan orang tua kamu? Kalau orang tua saya mengharapkan saya berhenti sekolah Bu, sebab tidak ada biaya untuk melanjut sekolah. Oke. Dari perbicaraan kita ini sudah jelas tampak ya perbedaan antara harapan kamu dengan harapan orang tua kamu. Nah, itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini Bu. Lalu sekarang saya harus berbuat apa? Kalau Bu Hanita memberikan nilai rentangan 1 sampai 10, yang dimana 10 itu nilai yang kamu merasa bebas akan dari permasalahanmu, dan 1 itu nilai yang kamu sangat merasa tertekan dari masalahmu. Kamu milih nomor berapa? Angka 2 Bu. Angka 2 ya, berarti kamu memang sangat merasakan kebingungan, keresahan yang sangat banget. Terus Nina, sekarang kan Nina masih duduk kelas 10 SMA ya, baru masuk kemarin sekitar 4 bulan yang lalu. Terus yang membuat Nina bertahan sampai sekarang untuk mentaati keinginan Bapak itu apa ya? Saya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua saya Bu, sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginan orang tua saya sekarang ini. Kita akan melihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari apa harapan kamu sekarang ya. Pertama, kira-kira keuntungan apa yang kamu dapatkan ketika kamu harus melanjutkan sekolah ini? Keuntungan, jika saya lanjut sekolah ini Bu, saya akan mendapatkan ijazah SMA. Dan jika dibuat melamar pekerjaan, ijazah SMA lebih mudah dibanding dengan lulusan hanya SMP Bu. Dan juga jika masih diberikan kesempatan, saya ingin melanjutkan kuliah Bu. Oke, selanjutnya sekarang apa keuntungannya ketika kamu harus berhenti sekolah? Keuntungannya jika saya berhenti sekolah, saya akan bisa langsung bekerja dan bisa membantu keuangan orang tua saya Bu. Dan itu sesuai dengan keinginan bapak saya. Oke, itu kan barusan tadi kita sudah membahas keuntungan dari ketika kamu harus berhenti sekolah dan keuntungan ketika kamu harus lanjut sekolah. Sekarang kita lihat dari kerugiannya ya. Kalau kerugiannya kamu berhenti sekolah apa nih? Kerugiannya, jika saya lanjut sekolah, saya tidak bisa langsung bekerja Bu, ya. Dan juga belum bisa membantu keuangan orang tua saya. Selain itu tidak sesuai dengan harapan bapak saya Bu. Itu kerugian kalau kamu lanjut kuliah. Terus kalau kamu berhenti sekolah, kerugiannya tidak sesuai dengan cita-cita saya Bu. Dan saya tidak akan mendapat ijazah SMA. Nah, terus bagaimana Bu? Selanjutnya Nina akan bertanya pada Nina, akankah Nina berhenti sekolah? Ya mungkin saja Bu, tapi dilanjutkan. Saya ragu Bu. Nina, kita di sini jadi ragu ya. Tapi kan kamu bilangnya akan bisa jadi, tapi di sini kamu sedih. Kamu ragu. Apa maksudnya dari itu tadi tersebut? Dengan pertanyaan Benita tadi, apakah ini berarti saya harus mengambil keputusan berhenti sekolah? Oh begitu, bukan begitu Nina ya, bukan maksudnya Benita bukan begitu. Jadi Benita ngasih pertanyaan itu supaya nantinya kamu bisa memilih solusi untuk pilihan kamu nantinya, seperti itu. Iya Bu. Terus Benita akan bertanya lebih lanjut lagi, akankah dan bisakah Nina untuk berhenti sekolah? Ya kalau dari hati saya sendiri saya bisa Bu,
tapi tidak ingin Bu. Tapi saya juga bingung dengan tuntutan orang tua, padahal jika dipaksakan saya yakin saya akan menyesal. Menyesal? Maksudnya Nina menyesal? Pasti saya akan malas-malasan Bu, dan saya tidak akan sepenuhnya ikhlas sebab tidak sesuai dengan keinginan saya. Nina tidak setuju sama pemikiran Nina. Jadi kalau tidak ikhlas, tidak sepenuhnya itu kan termasuk apa ya? Perbuatan yang negatif seperti itu. Juga sih Bu, pikiran saya kok jadi malah begini ya. Oke, bagus Nina. Jadi pikiran Nina sudah mulai terbuka ya. Nina, apakah nantinya kamu akan tetap memilih untuk melanjutkan sekolah? Tampaknya begitu Bu, saya memang harus melanjutkan sekolah. Tampaknya keputusan Nina sudah sangat bulat, saya sangat percaya diri gitu. Terus bagaimana dengan ketidaksesuaian antara harapanmu dengan harapan orang tua yang kamu harus bekerja? Nah itu Bu yang buat saya bingung, apakah Bunita punya usul? Sebelum Bunita memberikan usul, Bunita mau tanya lagi, apakah kamu mantap dengan melanjutkan sekolah ini? Terus dengan biayanya untuk kelanjutannya nanti gimana? Tadi kamu bilang untuk biaya kan mengalami kesulitan kan? Ya memang Bu, pasti nanti ada aja kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berusaha mencari beasiswa dan saya akan sekolah sambil bekerja Bu. Saya punya keahlian dalam bidang hal elektronik, jadi saya bisa gunakan. Apakah nantinya kamu tidak kesulitan dalam membagi waktu? Tadi kan kamu bilang kamu termasuk orang yang bisa membagi waktu. Saya rasa saya mampu Bu, karena jenis pekerjaan sampingan yang akan saya lakukan bisa saya kerjakan di rumah. Yang kamu kerjakan, yang kamu katakan ini gara-gara kamu semangat atau gara-gara keinginan kamu? Justru itu saya semangat Bu. Saya sangat mendukung semangatnya Nina. Kamu bisa dan kamu pasti akan bisa. Terima kasih banyak ya Bu dukungannya. Oke, nah sekarang untuk beasiswa yang akan Nina cari, biasanya kan ada konsekuensinya ya, ada syaratnya, ada konsekuensinya. Apakah Nina siap dengan konsekuen dan syarat-syaratnya nanti? Saya rasa dalam hal nilai dan prestasi di sekolah, saya juga bisa memenuhinya Bu. Kalau melihat dari kemampuan kamu, Bunita tidak ragu dengan akademiknya ya, dengan nilai akademikmu, dengan nilai-nilai itu Bunita sangat yakin. Kalau Bunita boleh usul, nanti kamu ambil beasiswa yang di kabupaten saja. Ada ya? Ada, itu nanti kamu kalau selain itu tidak ada ya dengan beasiswa yang KIP itu juga bisa seperti itu. Baik Bu, nanti saya akan melengkapi syarat-syaratnya. Iya. Kalau Bonita tanya lagi, apakah Nina punya keinginan untuk menyampaikan ke orang tuanya? Belum pernah Bu, saya sangat takut dan belum punya tekad berani bilang ke bapak saya. Oke, sekarang Nina ikuti perintah Bonita ya. Coba Nina pejamkan mata sebentar. Nah, di dalam memejamkan mata, di dalam alam mimpi, Nina itu bertemu dengan seseorang yang Nina anggap dia paling berani, paling bisa untuk membantu Nina untuk mengungkapkan perasaan Nina kepada orang tua Nina. Kemudian keesokan harinya Nina akan bilang ke orang tua tentang apa yang sedang dialami. Silahkan dibuka matanya, apa yang dialami Nina setelah Nina memejamkan mata. Tentunya saya sangat senang Bu, meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan Bu. Bagus sekali Nina. Jadi apa yang akan Nina lakukan untuk menyampaikan sesuatu ke orang tua? Saya harus bisa menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya Bu. Biasanya bapak saya akan bersantai saat usai makan malam. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba bicara dengan orang tua saya Bu. Bagus sekali Nina, jadi kamu sudah mempunyai ancang-ancang ya istilahnya. Jadi nanti ketika kamu di rumah, ketika orang tua atau keluarga sedang duduk santai, kamu akan mencoba membicarakan apa, menyampaikan unek-unek kamu kepada orang tua. Mereka pasti akan memahami. Oke Bu, saya akan bicara nanti. Oke, nah sekarang lagi tuh dong Nina, jadi kamu kan bisa percaya diri seperti itu. Untuk beasiswa yang kamu ambil, kamu jadi mantap ambil yang dari kabupaten.
Iya Bu, saya akan mencoba daftar program beasiswa yang dari Pak Kabupaten dulu. Jika saya tidak lolos, maka saya akan mencoba yang beasiswa KIP Bu. Oke, tampaknya Nina sudah mulai ada gambaran ya. Sekarang jika Bu Anita menyampaikan angka rentangan angka lagi antara 1 sampai 10, yang dimana 10 itu kamu sudah mulai merasakan melepas atas keresahan dirimu, dan yang angka 1 itu termasuk kamu mengalami kejenuhan. Kamu memilih angka yang nomor berapa? Saya pilih angka yang nomor 8 Bu. Kalau awalnya saya bingung dengan pilihan yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan yang akan saya pilih. Lebih baik lagi karena saya sudah mempunyai rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Iya, bagus sekali. Berarti ada peningkatan ya, ada perubahan juga antara yang Nina pilih tadi, yang nomor 2 itu Nina merasakan sangat jenuh, sangat gelisah. Sekarang Nina sudah memilih nomor 8, berarti artinya kamu sudah mulai melepas kegelisahan itu. Nina, tampaknya kegelisahan itu sudah terjawab bukan? Sudah Bu, saya merasa enak dan lega sekali. Sebelumnya, Monita ingin meminta kamu untuk mengungkapkan hal-hal yang tadi kita bicarakan, seperti itu, hal-hal pokoknya saja. Baik Bu, sebelumnya saya datang menemui Bu Nita karena saya merasa bingung, cemas, resah, dan sedih. Suka merenung di kelas, semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan orang tua saya. Saya mengenai kelanjutan, saya ingin lanjut sekolah, orang tua saya menghendaki saya berhenti sekolah dan bekerja. Supaya bisa membantu perekonomian orang tua saya. Sedangkan saya ingin tetap sekolah dan sampai lulus SMA, dan jika bisa saya melanjutkan kuliah. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan sendiri dan memutuskan untuk lanjut kuliah dengan solusi mencari beasiswa di sekolah, dan akan mencari tambahan biaya sendiri dengan kerja sampingan. Saya juga akan membicarakan ini baik-baik dengan orang tua saya. Sudah bisa menentukan pilihan. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Nina? Saya sangat senang dan saya merasa lega karena kebingungan saya sudah terjawab Bu. Oke, baiklah. Bunita akan meminta, untuk selanjutnya Bunita akan meminta kamu untuk membicarakan permasalahan ini. Bunita minta kamu untuk mengungkapkan kepada orang tua kamu. Iya Bu, saya akan laksanakan. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu. Kalau kamu tidak keberatan, Bunita pengen mengajak kamu bertemu lagi di lain hari dengan jam yang nanti kita sesuaikan lagi. Seperti itu ya. Saya sangat setuju. Pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Bu, tidak ada lagi. Saya rasa waktu kita juga sudah sesuai dengan kontrak tadi ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Bu Nita sudah mau mendengarkan curhatan saya. Nina, kalau begitu Nita pamit pulang dulu ya Bu. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.